Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudahkah kalian semua sarapan? Sudah. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Yang selain agama Islam, boleh berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Silahkan salah satu memimpin doa. Duduk siap, Kak. Berdoa mulai. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Pada Bu Guru hormat, Kak. Terima kasih anak-anak. Sebelum pembelajaran kita mulai, adakah hari ini yang tidak masuk? Siapa? Ya. Keterangannya apa? Sakit. Semoga Mas Dwika yang tidak masuk hari ini besok segera sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan kalian untuk belajar bersama-sama. Amin. Nah, sebelum kita pembelajaran pemanfaatan sumber daya alam. Nah, pemanfaatan sumber daya alam. Mari kita mulai ice breaking dulu biar kalian semangat. Nah, mungkin hari ini ada yang masih ngantuk. Nah, makanya kita mulai ice breaking agar kalian semangat lagi. Nah, semangat lagi karena ini sudah jam akhir pembelajaran sehingga mungkin kalian ada yang ngantuk. Mari kita berdiri semua sebelum kita mulai. Silahkan nanti menirukan yang ada di video. Silahkan menirukan yang ada di video semuanya. Ayo semua kompak.
breaking hari ini biar kalian tambah semangat dalam pembelajaran. Untuk minggu lalu, sebelum kita mulai pembelajaran materi hari ini, kemarin minggu yang lalu sudah saya kasih materi sumber daya alam. Mungkin masih ada yang ingat sumber daya alam itu apa? Ada yang ingat? Arleta? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Iya, sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di muka bumi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lah itu arti sumber daya alam. Sebelumnya sumber daya alam itu kita bedakan menjadi dua. Mungkin ada yang ingat apa saja? Ganesha? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Iya, betul. Betul sekali. Sumber daya alam itu kita bedakan menjadi dua. Yang pertama sumber daya alam yang bisa diperbarui. Contohnya apa anak-anak? Contoh sumber daya alam yang bisa diperbarui? Ada yang masih ingat? Ayo apa? Ya, Ardian? Air, tanah, udara. Ya, ada air, tanah, udara, angin. Lah itu bisa diperbarui. Contoh sumber daya yang bisa diperbarui. Betul sekali. Terus yang kedua ada sumber daya yang tidak bisa diperbarui, yaitu sumber daya yang jangka waktunya untuk memulihkan itu lama sekali. Nah, makanya disebut dengan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui dan sekali dipakai itu akan habis. Nah, contohnya apa? Ada yang masih ingat? Ya, apa Mbak? Batu bara, minyak bumi, dan gas. Iya, betul sekali. Ada batu bara, minyak bumi, gas. Nah, termasuk bahan tambang lainnya masih banyak sekali. Nah, contoh-contoh sumber daya alam. Nah, sebelum kita menginjak pembelajaran berikutnya yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Nah, pemanfaatan sumber daya alam itu bisa kita manfaatkan banyak sekali. Nah, yang pertama itu untuk memenuhi kehidupan kita. Nah, memenuhi kehidupan kita sehari-hari, untuk memenuhi bahan produksi seperti misalnya dari kayu. Kayu itu kan termasuk sumber daya alam. Nah, itu bisa untuk membuat kursi, apalagi selain kursi? Meja, apalagi? Almari. Nah, bahan-bahan ekspor ya. Itu bisa menghasilkan devisa negara. Nah, itu contoh pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu, dampak sumber daya alam itu ada dari dampak positif dan dampak negatif. Nah, ada dampak positif dan dampak negatif. Contohnya apa yang dampak positif? Contoh dampak positif? Ganesha? Iya, betul sekali. Give applause untuk Mbak Ganesha. Ya, jadi ada dampak positifnya itu bisa menghasilkan bahan produksi, bahan baku untuk makanan. Lah itu dampak positif sumber daya alam. Lah, sebelum kalian ke materi berikutnya, mari saya tayangkan video animasi pembelajaran pemanfaatan sumber daya. Silahkan diamati. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PS kelas 8, tema 1, sumber 2, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan bagaimana sih potensi sumber daya alam di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus ingat dulu nih pengertian dari sumber daya alam itu sendiri. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu ada air, tanah, dan hutan. Sedangkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya minyak bumi dan batu bara. Nah, sekarang bagaimana nih potensi sumber daya alam di Indonesia? Potensi sumber daya alam di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga. Ada sumber daya alam hutan, tambang, dan kemaritiman. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dengan sumber daya alam hutan Indonesia. Sumber daya alam hutan di Indonesia itu dibedakan menjadi tiga besar. Ada hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Hutan produksi adalah hutan yang berfungsi untuk menghasilkan bahan baku produksi. Hutan lindung adalah hutan yang berfungsi untuk melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup. Sedangkan hutan konservasi adalah hutan yang berfungsi untuk pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Nah, hutan konservasi itu dibedakan lagi menjadi dua. Ada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam, contohnya cagar alam dan suaka marga satwa. Sedangkan kawasan pelestarian alam, contohnya Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Rakyat. Selanjutnya, sumber daya alam tambang Indonesia. Sumber daya alam tambang di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang menggolongkannya menjadi tiga macam. Ada golongan A yaitu strategis, golongan B yaitu vital, dan golongan C industri. Perbedaannya apa saja nih? Golongan A itu digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara, contohnya minyak bumi dan gas bumi. Sedangkan golongan B digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, contohnya emas, perak, dan tembaga. Sedangkan golongan C digunakan untuk industri dan secara tidak langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, contohnya pasir dan batu kapur. Dalam memanfaatkan sumber daya alam tambang di Indonesia, itu harus mengikuti aturan yang ada ya. Nah, kegiatan pertambangan dapat dilakukan setelah melalui tahapan-tahapan berikut ini. Ada prospeksi, eksplorasi, eksploitasi, baru pengolahan. Prospeksi adalah kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga. Eksplorasi adalah kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata, dan besarnya cadangan dan endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan. Kemudian eksploitasi adalah kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan. Kemudian pengolahan adalah aktivitas untuk memurnikan atau meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan yang tidak berharga. Nah, tempat pengerjaan ini kalian hafalkan ya. Biasanya sering keluar di ujian, bahkan sampai nanti ujian di kelas 9 juga masih ada. Selanjutnya, sumber daya alam kemaritiman Indonesia. Berdasarkan laporan kinerja Kemenko Kemaritiman tahun 2018, laut Indonesia itu menyimpan 37% spesies sumber daya hayat di dunia, 17,95% terumbu karang dunia, 30% hutan baku dan padang laut. Wah, Indonesia sangat berperan ya dalam kelautan di dunia. Secara singkat, kita bisa lihat gambar di bawah ini nih untuk detailnya. Selanjutnya, bagaimana sih pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia? Jumlah populasi manusia semakin lama semakin meningkat. Hal ini tentu saja meningkatkan juga kebutuhan konsumsi. Ketika kebutuhan konsumsi meningkat, tentu saja eksploitasi sumber daya alam juga meningkat. Nah, ketika terjadi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, tentu akan berdampak pada lingkungan yang justru mengakibatkan jumlah sumber daya alam menurun. Oleh karena itu, dalam kegiatan pemanfaatan lingkungan, harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar dampak negatif dapat diminimalkan dan potensi sumber daya alam tetap lestari. Nah, ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih kalian sudah mengikuti video pembelajaran dengan baik. Setelah kalian melihat tayangan video pembelajaran pemanfaatan sumber daya alam, lah itu tujuan pembelajaran
hari ini yaitu kalian diharapkan bisa menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam yang kita miliki serta pemanfaatannya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian bisa menyebutkan dampak positif dan negatif sumber daya tambang yang kita gunakan. Itu tujuan pembelajaran kita yang kedua. Terus yang ketiga, bisa memberikan contoh sumber daya tambang yang digunakan untuk kearifan lokal di negara kita. Lah itu ada berbagai macam. Lah nanti setelah ini nanti Bu Guru akan memberi soal-soal diskusi. Nah, soal-soal diskusi yang kalian kerjakan bersama-sama. Nanti silahkan membentuk kelompok. Satu anak itu meliputi 6 kelompok, jadi ada 5 kelompok. Nah, nanti ada 5 kelompok. Nah, setelah mengikuti tayangan video kemarin ini, kalian ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang belum jelas? Sudah jelas? Nah, itu nanti kalian soalnya diskusi itu nanti ada 3. Yang Ibu nilai itu ada keaktifan kalian waktu diskusi, terus kerjasama kalian atau gotong royong kalian selama diskusi, terus kedisiplinan kalian selama diskusi. Nah, itu nanti termasuk nilai. Selain itu, nanti di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang mandiri yang kalian kerjakan sendiri-sendiri dan refleksi dari Ibu Guru. Ya. Mungkin ada pemanfaatan sumber daya alam yang kalian belum tahu, yang sebagai contoh kearifan lokal. Ya, saya kasih tahu dulu. Contohnya misalnya ya di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian itu seperti menggunakan padi. Nah, padi itu untuk misalnya untuk upacara tertentu. Lah nek di kampung saya itu ada tuh, setiap mau panen itu ada sing petani itu wiwit. Lah mungkin kalian dulu yang masih kecil pernah tahu nggak wiwit? Tahu mungkin di kampung kalian masih ada berlaku? Nah, itu kalau menurut nenek moyang itu untuk menghormati Dewi Sri, ben apa? Hasil panen kita melimpah. Nah, itu sebagai contohnya di Jawa. Tapi tidak semakin hari semua itu tradisi itu mulai berkurang. Nah, mulai berkurang, hanya beberapa orang yang masih menjalankan itu di bidang apa? Di bidang pertanian. Terus kalau di bidang industri, mungkin yang di bidang industri itu untuk membuat keris. Ya, membuat keris itu dari kayu. Nah, itu kalau zaman leluhur kita itu dianggap sebagai bahan peninggalan nenek moyang. Nah, zaman nenek saya dulu itu nyimpen keris, terus dikasihkan warisan secara turun-temurun. Itu termasuk kearifan lokal di bidang apa tadi? Di bidang apa? Ya, di bidang industri, di bidang hutan, perkayuan. Nah, itu contohnya. Kalau di bidang perikanan, nah, di bidang perikanan ada yang tahu di bidang perikanan sebagai contohnya? Lah ada festival mancing. Lah ada festival mancing. Kalau di daerah saya itu ada. Lah itu ada festival mancing. Itu termasuk kearifan lokal. Lah nanti mendapat hadiah mungkin uang. Terus ada yang sepeda motor. Lah seperti itu. Dari sini, dari penjelasan Bu Guru mungkin ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Ya, sudah jelas. Sebelum kita ke materi, saya kasih soal mandiri ya. Nanti silahkan dikerjakan dulu. Ini bisa induk orang urut jeneng.
Silahkan dikerjakan, waktunya 3 menit, nanti dikumpulkan Bu Guru lagi. Ada yang kurang? Siapa yang belum dapat? Silahkan dikerjakan, waktunya 3 menit. Ada yang belum dapat? Dikasih, silahkan dikasih nama sama nomor absen. Nama sama nomor absen dikerjakan 3 menit, dikumpulkan. Ada yang belum dapat? Ya. Ada yang belum dapat? Silahkan dilingkari pada kolom jawaban AB. Silakan dikerjakan, nggak usah tergesa-gesa. Saatnya jam 12 dimulai. Karena waktunya sudah habis, boleh dikumpulkan. Ditaruh meja paling depan. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita membentuk diskusi. Silakan membuat kelompok seperti biasanya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sudah, semua sudah membentuk kelompok masing-masing? Ya, silahkan dikerjakan dalam sobekan kertas. Dikasih nama kelompok satu siapa,
kelompok 2 siapa, kelompok 3 sampai dengan kelompok 5, ditulis nama anggotanya. Ya, ditulis nama anggotanya siapa saja. Nanti waktu diskusi itu selama 40 menit. Nah, waktu diskusi selama 40 menit. Nanti soal saya bagi per kelompok. Nah, soalnya saya bagi per kelompok, nanti silahkan didiskusikan sama temannya secara benar-benar. Ya, benar-benar. Silahkan setiap anggota kelompok itu apa? Mempresentasikan hasilnya, nanti maju per kelompok ya. Setelah diskusi ini saya bagikan soalnya dulu. Lagi geser lah, saya digeser. Ya. Ini saat di sini, nanti situ buat jalan ya. Agak ke sini buat jalan. Udah? Silahkan dilihat pada lembaran yang Bu Guru bagikan. Itu ada 3 soal ya, itu ada 3 soal. Silahkan dikerjakan ya, silahkan dikerjakan. Nanti kalau kurang paham boleh bertanya sama Bu Guru ya, silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Bisa lihat materi pada buku modul atau buku paket yang sudah Ibu bagikan. Silahkan dikerjakan. Ini lagi maju ya nduk, nggak jalan ya nduk, sabar ya. Semuanya nanti semuanya. Ada pertanyaan sing mana? Disobekkan. Soalnya ditulis tuh. Itu ya yang soalnya 3 ini. Nanti nek pas pemanfaatan itu contohnya seperti ini, seperti itu ya. Silakan dampak positif, terus dampak negatifnya dijelaskan. Misalnya menghasilkan devisa itu misalnya kita mengekspor kayu neng luar negeri, dibuat bahan produksi seperti kayu itu apa, lemari, terus barang-barang antik seperti itu. Nek misalnya yang pemanfaatan sumber daya kearifan lokal di bidang perikanan, yaitu untuk lomba mancing. Terus kalau padi itu untuk apa itu, seperti itu loh, seperti pemujaan roh-roh upacara tertentu ya. Gimana cara permanfaatan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari itu tulis siapanya tuh. Itu bisa ya. Bahan baku makanan seperti itu. Misalnya bahan baku makanan itu kan bisa padi, jagung. Berarti seperti itu. Disebutkan misalnya bahan produksi lah, itu bisa tadi kursi, meja. Ya, seperti itu. Ya? Apa? Dikerjakan, disobekkan. Mau tanya yang mana? Mungkin ada yang kurang jelas. Ini kelompok Satu aja. Nanti per kelompok 1, terus dipresentasikan bareng-bareng. Mungkin ada yang belum jelas ini di antara ini mana? Satu orang maju. Semua maju. Satu aja nanti yang dipresentasikan. Ini misalnya ini loh, pemanfaatan dampak. Nah ini dampak itu dijelaskan ada dampak positif sama dampak negatif. Terus ini yang pertama itu tradisi lah, tadi sudah saya kasih tahu. Misalnya padi, di bidang pertanian itu kan menghasilkan padi lah. Dalam padi itu bisa untuk, kalau zaman dulu itu kan untuk upacara
pemujaan roh halus. Nah, misalnya di bidang kehutanan, nah, di hutan itu bisa untuk ada pemujaan-pemujaan tertentu. Nek zaman yang masih pedalaman itu ya. Udah jelas? Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ya, silahkan dikerjakan. Sini ada pertanyaan, ada yang kurang jelas? Sih geser sedikit ya lah. Buat jalan ya. Ya? Satu lembar nanti soalnya yang ini ada 3 ini. Pemanfaatan sumber daya alam mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan komunitas Anda. Ya, terus apa dampak positif dan negatif? Nah, dampak positifnya apa? Negatifnya terus tradisi dan kebiasaan lokal atau kearifan lokal, misalnya di daerah Jawa Timur. Nah, Jawa Timur itu kan ada sing penghasil apel ya toh, apel terus digunakan untuk membuat keripik terus dijual sebagai ciri khas. Kalau kita studi di sana, literasi, kita membeli oleh-oleh yang berasal dari keripik. Apa itu keripik? Tadi apel. Nah, itu di daerah Jawa Timur itu. Terus ada lagi misalnya di daerah kalian ada getuk ya. Di Ceper Kurung itu kan ada getuk kurung ya. Nah, itu termasuk kearifan lokal. Nah, nanti biasanya orang berwisata terus pergi ke sana belinya getuk kurung. Nah, itu termasuk kearifan lokal dan masih banyak lagi kearifan lokal di daerah-daerah kita itu mungkin yang kalian belum tahu. Nah, silakan didiskusikan. Mungkin di daerah kalian itu ada kearifan lokal yang mungkin orang lain temanmu belum tahu, tapi kamu sudah tahu. Lah, silakan ditulis. Ya. Udah jelas? Ada pertanyaan lagi? Nanti kalau masih ada belum jelas boleh tanya Bu Guru. Sepeda. Pohon karet itu dengan pakai apa? Getahnya. Untuk menghasilkan Karet ya, karet itu termasuk juga dari kehutanan toh, dari hutan. karet ban. Bisa? Karet ban bisa Bu? Bisa no? Karet. Masih banyak lagi. Di bidang lain ini kan sudah ada contoh-contohnya. Tadi sudah dikasih contoh Bu Guru. Ya les di sini tak lewat. Tolong yang membentuk kelompok itu ada jaraknya ya, biar Bu Guru kalau ngecek jawaban ada selanya buat jalan. Mungkin ya, ada yang ditanyakan? Yang mana? Yang kurang jelas yang mana? Yang mana? Yang mana? Lah, tadi kan sudah saya jelaskan kearifan lokal. Lah, misalnya di bidang pertanian. Tadi saya sudah ngasih contoh yang padi. Padi itu kan biasanya kalau di daerah saya, nek petani mau panen itu loh, itu kan biasanya diwiwiti. Lah, gunanya untuk apa? Menghormati Dewi Sri. Lah, itu termasuk kearifan lokal. Terus misalnya lagi nek kalian berkunjung neng daerah Malang Jawa Timur, di sana kan ciri khasnya apel toh. Lah, apa mungkin wis enak sing wisata neng kono ya, apel. Lah, itu di sana itu bisa dijadikan untuk minuman kayak minuman carica. Lah, terus ada lagi keripik yang dari apel. Nah, itu termasuk kearifan lokal. Nah, mungkin nek di daerah sekitar sini getuk kurung Ceper, nah, itu juga termasuk kearifan lokal. Itu termasuk kearifan lokal juga. Ya. Terus ini dampak positif, terus dampak negatifnya itu. Terus bagaimana cara pemanfaatan sumber daya alam mempengaruhi kehidupan? Lah, misalnya
iso digunakan sebagai bahan produksi lah kayune gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Sudah jelas? Mungkin ada kesulitan, kendala yang mana? Ya. Ya, pertanian menghasilkan pertanian itu bisa menghasilkan padi, terus ada jagung gitu, juga harus disebutkan sagu lah, itu digunakan untuk apa? Sebagai bahan pokok makanan kita sehari-hari. Terus misalnya yang berasal dari tumbuhan, ya dari tumbuhan itu bisa kita manfaatkan sayurnya, tumbuh-tumbuhan. Terus ada di bidang pengelolaan daging, nah, untuk makanan pokok daging lah termasuk itu. Terus yang dampak negatif, kerusakan hutan. Kerusakan hutan ini bisa tapi disebabkan karena apa? Misalnya penebangan hutan secara apa? Ya. Terus selain itu illegal logging itu termasuk ya. Illegal logging itu apa tuh? Illegal logging itu apa? Illegal logging itu kita mengambil tanaman hutan secara tanpa seizin, lah mengakibatkan hutan itu kan gundul. Terus bisa terjadinya adanya kebakaran hutan, terus adanya banjir seperti itu. Terus apa lagi? Pencemaran air dan udara, betul, ini disebabkan karena mungkin adanya limbah dari udara sepeda motor, limbah industri. Ya, ini bisa disempurnakan lagi ya. Ya, silahkan disempurnakan lagi. Ya. Kalau bahan bakar itu dimanfaatkan jadi ini benar ya? Bahan bakar itu anu aja untuk seperti Pertamax. Itu kan istilahnya ini Pertamax, terus Pertalite. Oh, berarti ini ganti aja. Iya. Diganti saja. Ya? Gimana? Ditambahin. Iya, misalnya aku nggak contoh di bidang pertanian, ya, itu kan ini sudah ada contohnya toh di bidang pertanian. Kalian kembangkan lagi selain itu, selain yang Bu Guru jelaskan tadi, ya. Silahkan dikerjakan.
Kayak pirang menit nduk aku ra ketok nduk gitu. Hmm? Iya? Ada pertanyaan? Nulisnya semua atau cuma satu? Kalau bisa lebih dari satu. Maksudnya? Satu aja, tadi sudah saya jelaskan tuh satu aja, nanti semuanya presentasi. Manfaatannya ini bisa misalnya untuk di bidang pertanian, terus di bidang produksi seperti itu ya. Ini ya nomor 1 ini ya, di bidang pertanian. Dijelasin dulu tadi. Misalnya di bidang pertanian itu nanti sing nomor 3 itu kearifan lokal. Mana kok orang dikerjakan? Itu Mana jawabannya, coba saya lihat. Yang mana? Cara pemanfaatan itu misalnya kehidupan sehari-hari itu kan bisa di bidang produksi, contohnya apa? Terus di bidang perikanan, tuh misalnya di bidang produksi itu untuk di bidang pertanian itu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, misalnya padi untuk kebutuhan pokok, seperti itu. Misalnya di bidang produksi menghasilkan barang dan jasa seperti kursi, tadi kan sudah saya jelaskan toh. Terus yang mana? yang nomor 1. Ya ini betul, misalnya sumber makanan, terus produksi, penghasil produksi bisa. Ya? Bikin semua atau salah satu? Yang nomor berapa Mbak? 3 toh. Kearifan lokal itu bisa 3 contoh nggak? Misalnya di bidang pertanian itu kan diambil padine, ya bebas, silahkan mau nyebutkan di bidang pertanian. Apa salah satu dari itu? 3 silahkan menyebutkan, misalnya di bidang pertanian menghasilkan padi. Lah padi itu biasanya digunakan untuk apa, upacara lokal untuk menghormati apa, roh-roh halus atau leluhur. Terus misalnya iya, terus kayu perkehutanan. Nah, kayu hutan, perhutanan itu untuk nek menurut itu kan ada roh halus. Terus misalnya neng apa itu di candi apa itu di Jawa Timur, itu di Jawa Timur. Iki ora produk ini, barang misalnya ini untuk apa itu, menyediakan produk ekonomi misalnya sebagai bahan produksi. Nah itu menghasilkan karet nggopo, terus sebagai bahan apa, pangan. Nah di bidang pertanian misalnya menghasilkan padi, ngono kuwi lho nduk ya. Berarti ini nanti sebagai bahan produksi. Terus menghasilkan di bidang pertanian, menghasilkan padi sebagai bahan apa, makanan, seperti itu. Ya, dampak positif negatifnya juga.
bingung Bu. Yang mana? Yang nomor 1 itu cuma gampang tuh. Misalnya sebagai bahan produksi ya, menghasilkan barang dan jasa. Terus apa? Dijual ke luar negeri sebagai bahan baku pembuatan kerajinan seperti kayu, terus diekspor ning luar negeri sehingga menghasilkan devisa, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Wes paham belum? Ada yang ditanyakan lagi? Ini udah benar belum Bu? Harusnya benar. Dampak positif negatif. Iya. Iya, nek nomor 2 itu sudah betul. Si nomor 1 kayak tadi Bu Guru tadi lho. Terus kearifan lokal. Misalnya neng Ceper itu ada kan gethuk kurung ya, gethuk kurung. Iki yo gethuk kurung toh, terus apa itu? Diambil, dijual. Engko nek sing ning kono tuku oleh-oleh lah. Mungkin di daerah kalian ada kok. Kearifan lokal itu contohnya banyak sekali. Ya, terus ada lagi untuk dikasih lagi misalnya selain pertanian apa? Ini Bu. Misalnya di bidang produksi menghasilkan barang atau jasa seperti itu. Terus apa digunakan untuk membuat bahan ekspor kursi, meja, terus sehingga apa mendapatkan devisa negara, menambah pemasukan masyarakat sekitar untuk meningkatkan apa taraf hidup masyarakat, membantu apa pertumbuhan, menciptakan apa ekonomi yang stabil. Terus dampak positif negatifnya sudah tahu? Udah benar belum Bu itu? Iya betul. Nah bisa ditambah lagi nggak apa-apa. Terus yang ketiga loh, lokal. Tadi kan sudah saya jelaskan, misalnya di bidang pertanian menghasilkan padi yang digunakan untuk apa? Pemujaan roh halus. Ini kan sudah ada contohnya toh, untuk dikembangkan sendiri. Ini kan contoh-contohnya ini loh. Seperti itu silahkan dikembangkan lagi. Selain itu ada apa lagi? Misalnya tadi kan saya sudah ngasih contoh apel di Jawa Timur, ya toh, itu bisa diambil membuat minuman carica. Lah engko sing berwisata ning kono biasanya apa? Membeli untuk oleh-oleh, itu termasuk kearifan lokal. Misalnya ning daerah Ceper itu ada gethuk kurung. Nah, itu termasuk kearifan lokal, banyak sekali kearifan lokal. Di bidang perikanan, di bidang industri banyak sekali. Ya. Iki bukan seperti kearifan lokal, misalnya di bidang pertanian menghasilkan padi terus digunakan untuk upacara, misalnya untuk
memuja roh halus, terus seperti itu. Terus misalnya digunakan untuk upacara adat, memuja roh leluhur, roh halus kan, seperti itu. Nah ini kan sudah ada contohnya toh, seperti ini loh, kearifan lokal itu seperti ini lah. Silakan misalnya ada di Bali lah, ini metode subak, terus di pantai utara lah, nek pemancingan digunakan untuk memancing. Terus misalnya di Kalimantan pemamangan untuk berbagai keperluan, misalnya seperti itu ya. Kurang jelas, misalnya di Ceper itu kan ada getuk kurung ya, ada getuk kurung bisa digunakan itu. Sing jelas ya. Ini gimana tuh Nduk masukin Nduk? Ini malah jawaban sing nomor 1 Nduk. Ini jawaban nomor 1 di bidang industri, di bidang pertanian. Ini sing nomor 1, ini malah jawaban nomor 1. Terus nomor 2 dampak negatif. Terus nah ini nomor 3 bisa, tapi silahkan dikembangkan lagi. Ini sih nomor 1 malah ya. Ini sih nomor 3, silahkan cari contoh lagi, nggak apa-apa dikembangkan lagi ya. Waktunya tinggal 15 menit, silakan diskusikan lagi dengan teman-temannya ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada salah kata, kami membaca Iki anu Nduk, sebagai bahan produksi, misalnya menghasilkan bahan baku sandang, terus sebagai ekonomi pertambangan, misalnya di bidang pertambangan menghasilkan batu bara, minyak, tanah, mungkin loh ya. Ini di bidang produksi, ini orang ekonomi di bidang pertanian misalnya. Dampak terus nomor 3 nanti nomor 3 di sini ya. nomor 3 enggak. Apa Nduk? Menanam padi, kearifan lokal Nduk, yang ditanya itu kan kearifan lokal. Contohnya misalnya ya, tadi kan saya sudah ngasih tahu, misalnya di bidang pertanian menghasilkan padi ya toh, padi digunakan untuk upacara adat, misalnya memanggil roh ya. Terus di bidang perikanan, nah ini kan sudah ada contohnya ini loh perikanan. Ini kan jawaban nomor 3, kalian tinggal mengembangkan ini loh ini di daerah masing-masing kan kadang ada toh Nduk. Ini nomor 3 malah betul. Udah paham? Ya.
Ya. Teman-teman pakai ini gitu boleh nggak? Nah ini nomor 1, 2 wis betul. Yang nomor 3 contohnya itu tadi kearifan lokal. Ya. Kearifan lokal. Itu loh seperti ini loh contohnya, ini loh kearifan lokal itu contohnya seperti ini. Tadi ini ditulis semuanya Bu. Loh, tapi kata-katanya dikembangkan lagi, misalnya nyari contoh selain ini juga bisa. Misalnya yang daerah kalian enek sing nggo gawe oleh-oleh. Nah ini malah betul kok Jadi ini. ini aja Bu yang nomor 3. Nek iso ditambahi lagi nggak apa-apa. Ini udah betul. Udah jelas tuh. Ada kendala nggak sini kelompok sini? Sudah jelas? Saya tahu bacanya dampak positif dari segi ekonomi. Nggak apa-apa, Terus boleh. peningkatan kayak gitu boleh Bu bacanya. Boleh. Terus dampak negatifnya itu ya nomor 1 tadi sudah saya kasih tahu ya, misalnya di bidang produksi itu menghasilkan barang dan jasa. Untuk contohnya apa? Kayu, kue karet. Nah di bidang pertambangan yaitu menghasilkan barang tambang opo, terus kegunaannya untuk apa? Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah seperti itu. Di bidang mana? Industri di bidang industri, di bidang pertanian, di bidang ekonomi, banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya sing iso diperbarui dan tidak, banyak sekali kearifan lokal, budaya lokal. Mungkin setiap daerah itu kadang ada sing tidak paham, tidak tahu. Sudah selesai. Udah jelas? Ya waktunya 5 menit lagi sebelum presentasi. Ini nomor 3 ya. Ini konstruksi ini malah nomor 1 untuk di bidang kehutanan. Nah, ini malah nomor 1. Nah ini betul. Ini terus ini termasuk ini jawaban nomor 1 kehutanan ini. Pekan pemanfaatan. Ya dikasih contoh lagi. Terus dampak positif. Polusi itu ada apa? Polusi udara, polusi air, tanah, harus dijelaskan. Nomor 1 ini sudah benar, nomor 2 betul, terus ini termasuk nomor 1. Oke, ini sudah betul, tapi ini masih tergolong nomor 1 ya. Ditambah 1 atau 2 lagi contohnya nggak apa-apa. Jadi contoh yang nomor 3 itu tidak hanya 1 ya, silakan menyebutkan
3. Nah, yang ada di daerah kalian boleh sekitar tempat tinggal kalian itu kearifan lokal itu banyak sekali. Mungkin kalau temanmu belum tahu dan ngerti temanmu, silahkan dibuat contoh, nggak apa-apa. Udah jelas. Nah ini disendirikan sendiri ya Nduk, misalnya di bidang pertanian dewe, ora dicampur misalnya di bidang industri, lah itu sendiri-sendiri. Ini sudah betul sing nomor 1 ini. Misalnya di bidang perikanan menghasilkan ikan. Ya, misalnya di bidang pertambangan juga bisa kan, itu termasuk ya, Bu. Pertambangan. Di bidang pertambangan, kehutanan, perikanan kan banyak sekali. Perikanan, lah pertambangan itu kan menghasilkan batu bara, ya seperti itu. Karena waktunya sudah selesai untuk diskusi, nanti masing-masing kelompok silahkan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi yang kalian kerjakan secara bersama-sama. Nanti silahkan semua kelompok maju, tapi yang presentasi cukup 1 orang. Mungkin nanti ada kelompok lain yang mau menanggapi, boleh ya. Silahkan maju. Yang pertama kelompok 5, silahkan maju kelompok 5 ya. Salah satunya itu. Ya, kelompok 5. Semuanya. Satu aja yang baca. Semua maju. Semua maju per kelompok. Nanti yang membaca hasil diskusi cukup 1 orang. Jadi semua maju, yang baca cukup 1 orang. Silahkan. Kelompok 5 dulu. Kelompok 5. Ya, kelompok 5 maju. Ya. Silakan diperhatikan dengan sungguh-sungguh presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dipegang. Silahkan. 1. Bagaimana cara pemanfaatan sumber daya alam memengaruhi kehidupan sehari-hari di komunitas Anda? 1. Sumber bahan makanan. Sumber SDA seperti air, tumbuhan, dan hewan sebagai bahan makanan untuk berbahan hidup. Perkebunan seperti kelapa sawit, cengkeh, dan tebu. Pemanfaatannya untuk menghasilkan devisa bagi negara. Pertambangan seperti minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Pemanfaatannya usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral dan demi kesejahteraan manusia. 2. Apa dampak positif dan negatif dari pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar?
dampak positif terbukanya lapangan kerja dalam sektor pemanfaatan SDA yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terpenuhnya kebutuhan manusia. Dampak negatif menyebabkan polusi udara, kerusakan tanah, pencemaran air, pemanasan global. 3. Bagaimana tradisi dan kebiasaan lokal memengaruhi cara pemanfaatan sumber daya alam. Kehutanan, contoh penggunaan kayu untuk konstruksi dan pembuatan perabotan. Kaitannya dengan budaya lokal, hutan seringkali memiliki nilai budaya dan spiritual dalam masyarakat adat. Misalnya hutan sebagai tempat tinggal roh atau lokasi upacara adat. Perikanan, contoh penangkapan ikan di laut dan budidaya ikan di tambak. Kaitannya dengan budaya lokal di pesisir, perikanan sering menjadi bagian penting dari budaya kehidupan sehari. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mundur? Dari hasil presentasi kelompok 5, mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi? Menurut kalian sudah bagus presentasi dari kelompok 5? Sudah, alhamdulillah dari kelompok 5 untuk presentasinya sudah bagus. Terus selanjutnya, presentasi selanjutnya kelompok 3. Silahkan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Bagaimana cara pemanfaatan sumber daya alam mempengaruhi kehidupan sehari-hari di komunitas Anda? Sebagai penyerap sisa produksi dan konsumsi sumber peningkatan kualitas hidup manusia, serta pengaturan iklim global yang mendukung kehidupan manusia. 2. Apa dampak positif dan negatif dari pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar? Dampak positif, ekonomi peningkatan pendapatan dari sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. 2. Kesejahteraan, penyediaan lapang kerja dan bahan baku untuk industri. Dampak negatif, lingkungan, kerusakan habitat, pencemaran, dan penurunan kualitas tanah dan air. Sosial, konflik sosial akibat pengelolaan SDA yang tidak adil atau tidak berkelanjutan. 3. Bagaimana tradisi dan kebiasaan lokal mempengaruhi cara pemanfaatan SDA? 1. Perikanan, contoh penangkapan ikan di laut dan dibudidayakan ikan di tambak. Kaitannya dengan budaya lokal, di pesisir perikanan sering menjadi background penting dari budaya dan kehidupan sehari-hari. Contoh, tradisi memancing dengan teknik khusus atau festival ikan. 2. Kehutanan, contoh penggunaan kayu untuk konstruksi dan pembuatan perabot. Kaitannya dengan budaya lokal, hutan seringkali memiliki nilai budaya dan spiritual dalam masyarakat adat. Misalnya hutan sebagai tempat tinggal roh atau lokasi upacara adat. 3. Pertanian, contoh pemanfaatan tanah untuk menanam padi, jagung, sayuran. Kaitannya dengan budaya lokal. Demikian hasil presentasi kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi dari hasil presentasi kelompok 3. Menurut kalian sudah bagus hasil presentasi dari kelompok 3? Sudah. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan maju untuk kelompok 4. Ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini ada yang bawah. Geser. Ya, enggak apa-apa sama temannya, enggak apa-apa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1. Bagaimana cara pemanfaatan sumber daya alam mempengaruhi kehidupan sehari-hari di komunitas Anda? 1. Mengelola pertanian, perkebunan, dan peternakan. Di bidang pertanian menghasilkan padi, jagung, tembakau, dan bahan pokok lainnya. Menjaga kelestarian laut dan hutan. Di bidang perikanan menghasilkan ikan. Di bidang kehutanan menghasilkan kayu. Untuk membuat perabotan rumah tangga seperti lemari, kursi, meja, pintu, dan lain-lain. Di bidang pertambangan menghasilkan minyak bumi, batu bara. Nomor 2. Apa dampak positif dan negatif dari pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar? Positif. Dampak positifnya: terpenuhinya kebutuhan manusia, terpenuhinya bahan baku untuk industri, terbukanya lapangan pekerjaan. Dampak negatifnya: kerusakan hutan yang disebabkan penebangan hutan secara liar, pencemaran air yang disebabkan limbah industri, pencemaran udara disebabkan oleh polusi kendaraan bermotor, dan pemanasan global. Nomor 3. Bagaimana tradisi dan kebiasaan lokal mempengaruhi cara pemanfaatan sumber daya alam di bidang pertanian? Contoh, pemanfaatan tanah untuk menanam padi, jagung, dan sayurannya. Kaitannya dengan budaya lokal berkaitan dengan tradisi dan upacara. Misalnya, menanam padi di daerah Asia Tenggara untuk penghormatan kepada dewa atau leluhur alias wiwitan. 2. Di bidang kehutanan. Contoh, penggunaan kayu untuk konstruksi dan pembuatan perabotan. Kaitan dengan budaya lokal, yaitu hutan seringkali memiliki nilai budaya dan spiritual dalam masyarakat adat. Contohnya hutan sebagai tempat tinggal atau lokasi upacara adat. 3. Perikanan. Contoh, penangkapan ikan di laut dan budidaya ikan di tambak. Kaitan dengan budaya lokal, yaitu di pesisir pantai, perikanan sering menjadi bagian penting dari budaya kehidupan sehari-hari. Contoh, tradisi memancing dengan teknik khusus atau festival ikan. Sekian hasil presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok 4 yang sudah mengungkapkan pendapatnya. Mungkin ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Selanjutnya kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Bagaimana cara pemanfaatan sumber daya alam mempengaruhi kehidupan sehari di komunitas Anda? Sumber pendapat SDA dapat menjadi sumber pendapatan dan mata pencaharian bagi masyarakat. Misalnya, petani yang menggantungkan hidupnya pada tanah air dan tumbuhan untuk menanam dan menjual hasil panennya. 2. Bahan baku industri SDA dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, seperti gas alam yang digunakan untuk membuat gas LPG dan minyak bumi yang digunakan untuk membuat plastik dan karet. 2. Apa dampak positif dan negatif dari pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar? Dampak positif, pengolahan SDA yang tepat dapat berkontribusi pada konservasi lingkungan. Desa yang menjaga kelestarian alamnya akan memiliki ekosistem yang sehat, terhindar dari bencana alam. Dampak negatif, eksploitasi SDA secara berlebihan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Eksploitasi SDA secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. 3. Bagaimana tradisi dan kebiasaan lokal mempengaruhi cara pemanfaatan sumber daya alam? 1. Pertanian, kaitannya dengan budaya lokal. Di banyak budaya pertanian bukan hanya tentang menghasilkan pangan, tetapi juga berkaitan dengan tradisi dan upacara. Misalnya, ritual menanam padi di beberapa daerah di Asia sebagai bentuk penghormatan kepada dewa. 2. Perikanan, kaitannya dengan budaya lokal. Di pesisir, perikanan sering menjadi bagian penting dari budaya dan kehidupan sehari-hari. Contoh tradisi memancing dengan teknik khusus. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok 1. Yang terakhir dari kelompok 2, silakan maju untuk kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Bagaimana cara pemanfaatan SDA mempengaruhi kehidupan sehari-hari di komunitas Anda? 1. Menyediakan produk ekonomi seperti pohon karet, menghasilkan sendal, alas sepatu, karet ban, kelapa sawit, minyak sawit, batang bisa digunakan untuk membuat barang produksi. Menyediakan bahan baku seperti bahan sandang, pakaian, bahan bakar seperti pertamax, pertalit, solar, bahan pangan seperti padi, sagu, jagung, dan ketela. 2. Dampak positif dan negatif dari pemanfaatan SDA di lingkungan sekitar. Dampak positif dari segi ekonomi seperti peningkatan pendapatan dari sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dari segi kesejahteraan, penyediaan lapangan kerja dan bahan baku untuk hidup. Dampak negatif dari segi lingkungan seperti kerusakan habitat, pencemaran, dan penurunan kualitas tanah dan air. Dari sosial, seperti konflik sosial akibat pengolahan SDA yang tidak adil atau tidak berkelanjutan. 3. Bagaimana tradisi dan kebiasaan lokal mempengaruhi cara pemanfaatan SDA? 1. Perikanan, contoh penangkapan ikan di laut dan dibudidayakan ikan ditambak, kaitannya dengan budaya lokal. Di pesisir, perikanan sering menjadi bagian penting dari budaya kehidupan sehari-hari. 3. Pertanian, contoh pemanfaatan tanah untuk menanam padi, kaitan dengan budaya lokal. Ritual menanam padi dibedakan daerah Asia sebagai bentuk penghormatan kepada dewa atau leluhur.
Kehutanan, contoh penggunaan kayu untuk konstruksi atau perabot. Kaitan dengan budaya, hutan sebagai tempat tinggal roh atau lokasi upacara adat. Energi, contoh pemanfaatan energi dari minyak bumi, batu bara, sumber energi terbarukan seperti tenaga angin dan solar. Sekian dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau menanggapi? Tidak. Kalau sudah, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih anak-anakku semua untuk diskusi hari ini sudah berjalan dengan lancar dan setiap kelompok masing-masing sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian dan saya give applause, sangat bagus dan perlu dikembangkan lagi dan perlu ditingkatkan lagi. Kesimpulannya, pembelajaran pada diskusi hari ini masing-masing anak sudah, masing-masing kelompok sudah mendapatkan hasil yang bagus, semua jawaban sudah benar. Lah yang perlu Ibu sampaikan yang kearifan lokal. Lah kearifan lokal itu masih banyak contoh-contoh di atas selain di bidang pertanian, perikanan, kehutanan. Silahkan dibaca sendiri pada Google, itu banyak sekali contoh kearifan lokal. Terima kasih semuanya. Dan sebelum kita menginjak penutupan, silahkan nanti masing-masing anak menulis refleksi pembelajaran hari ini. Waktunya 1 menit. Silahkan nanti ditempel di papan tulis, silahkan segera. Apapun bebas hasil pembelajaran hari ini. Ya, silahkan ditulis. Dikasih nama, nomor, ditulis. Waktunya 2 menit. Nanti ditempelkan, yang sudah langsung ditempelkan di papan tulis, ya, langsung ditempelkan di papan tulis. Udah, silakan dikasih nama, waktunya 2 menit. Bebas ya. Pokoknya materinya pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini silahkan ditulis. Ya, silahkan ditulis. Hasil pembelajaran hari ini silahkan dikasih nama. Dan bebas mau berpendapat, apapun bebas untuk pembelajaran hari ini. Kalau sudah boleh, yang bagi yang sudah silakan ditempelkan di papan tulis yang Ibu sediakan, silakan. Dan silakan boleh dikumpulkan, ditempel di depan di papan tulis. Yuk, silakan ditempel di papan tulis bagi yang sudah selesai.
Udah, kalau sudah silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Yuk, ayo segera. Udah, silakan yang sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Wes, saya dikumpulkan. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, marilah sebelum kita pulang untuk tugas minggu depan, silahkan dikerjakan modul halaman 50 sampai 54. Nanti pembelajaran berikutnya kita bahas karena itu materinya sudah saya jelaskan. Itu sebagai tugas di rumah, silahkan dikerjakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Bagi yang agama non-muslim, silahkan berdoa menurut agama kalian masing-masing. Silahkan dipimpin Mas Ayes untuk berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Pada buku hormat, gerak. Terima kasih. Sebelum pulang, semoga kalian selamat sampai tujuan, bertemu kedua orang tua, dan kita bertemu lagi minggu depan. Ya, minggu depan. Silahkan boleh pulang, bukunya dikemas, masing-masing ditaruh di dalam tas. Silahkan boleh pulang. Ya. Buka lawangnya, Nduk. Ya, langsung menyusul, Nduk. Ayo, Yus. Ayo, Ardian. Ayo, Nduk, langsung. Oh.